eh, apa sih yang terjadi di sekitar kita yang bisa membuat seseorang mengalami kekacauan di dalam hidupnya. Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Anda mungkin tidak mengalaminya. Tetapi apa yang akan Anda saksikan selama beberapa menit ke depan adalah realita di sekeliling Anda. Dengar, lihat, dan rasakan. Waktu saya tahu saya hamil sebelum menikah, saya takut banget, saya depresi banget. Saya berniat untuk menggugurkannya. Dan pada saat aborsi, aku tuh takut banget. Lihatlah, tatapan mata kosong, tergeletak di kolong. Waktu saya dengar kabar adik saya meninggal, saya drop banget. Bukannya mendidik adik, tapi yang membawa adik jatuh dalam narkoba. Karena kalau saya konsumsi ganja, saya akan selalu senang. Saya cuma mau senang. Karena selama ini saya nggak akan pernah nyangka kalau saya akan positif HIV. Habis terlalu dini. Saya pikir hidup saya tuh enak, hidup saya tuh seperti cerita yang bagus. Tapi ternyata dikotorin oleh mungkin pengkhianatan yang selama ini dia lakukan. Saya udah nyesel banget sejak nikah sama dia gitu. Saya dipukulin waktu itu, saya udah nggak bisa berbuat apa-apa. Derita yang terlalu sakit. Ini foto selingkuhannya Papa kan? Bukan, ngerti gak sih? Udah ketahuan di sini juga. Kalau ini selingkuhan aku, kamu mau apa sekarang? Apakah ada yang tersisa ketika kasih telah sirna? Iya, Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Selama kita masih bernafas, kita tidak akan lepas dari masalah. Setiap manusia membutuhkan kasih dalam hidupnya. Amin. Kasih dari teman, kasih dari suami, dari istri, dari anak-anak, dan lain sebagainya. Bahkan saudara, ada seorang sumber kesaksian kami di acara Solusi yang sampai mau menjual dirinya agar dia bisa dikasihi oleh orang tuanya. Orang tuanya baru menunjukkan kasihnya ketika anak itu pulang bawa uang. Tapi ketika anak itu berhenti dari melacur, dia tidak mendapatkan kasih dari orang tuanya. Dan ini yang terjadi saudara. Banyak orang yang berharap untuk minta dikasihi oleh manusia. Tapi tidak sedikit yang berakhir dengan kekecewaan. Ketika seseorang tidak mengalami kasih dalam hidupnya, maka hidupnya akan menderita, dikuasai ketakutan, kekecewaan, amarah, kepahitan, dan lain sebagainya. Seperti yang baru kita saksikan sama-sama, data di Indonesia tahun 2009. Seperti tadi yang ditayangkan, perceraian di Indonesia itu setiap tahunnya ada 250.000 orang yang bercerai. Jadi kalau dibagi setiap harinya hampir 685 kasus perceraian per hari. Begitu juga pengguna narkoba di Indonesia pada tahun 2009 menurut data itu ada 4 juta orang. Dan sekitar 75% dari pengguna itu berusia 15 sampai 25 tahun. Dan yang mati di tahun 2009 karena mengkonsumsi narkoba itu sejumlah 14.000 orang. Atau sekitar 41 orang per hari. Tapi saudara kalau kita tahu mengenai narkoba itu seperti gunung es. Ya, yang ketahuan itu di puncaknya saudara. Nggak tahu kalau yang di bawah gunung es itu. Ya, nah kemudian juga aborsi. Bagaimana aborsi di Indonesia itu mencapai 2,6 juta per tahun. Nah 30% pelaku aborsi itu adalah
anak-anak wanita berusia 15 sampai 24 tahun. Saudara, ini keadaan seseorang yang tidak mendapatkan kasih. Tapi berbeda dengan seseorang yang hidupnya merasa dikasihi. Dia akan hidup bahagia. Hidupnya berprestasi, penuh keceriaan, saudara. Namun kasih manusia itu memang tidak sempurna. Amin. Kasih manusia itu tidak abadi. Kasih manusia itu terbatas. Hanya ada satu kasih yang sempurna, kasih yang kekal, kasih yang tidak terbatas, yaitu kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Yang percaya boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Nah, saudara, kita bersyukur kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Tapi kita perlu mengetahui isi hati Tuhan. Kalau Tuhan masih mengizinkan kita hidup sampai hari ini, apa yang Tuhan mau untuk saudara dan saya lakukan? Saudara, mari kita lihat di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 14. Efesus 2 ayat, Efesus 2 ayat yang ke-10 maksud saya. Efesus 2 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama ya. Efesus 2 ayat yang ke-10. 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita diciptakan oleh Tuhan. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Allah adalah kasih. Jadi kita diciptakan di dalam kasih-Nya, saudara. Untuk melakukan pekerjaan baik. Apa pekerjaan baik itu? Pekerjaan baik itu adalah membagikan kasih Bapa pada keluarga kita, pada komunitas kita, kepada kota kita, kepada bangsa kita. Amin. Kalau kita saksikan tadi itu baru sebagian, saudara. Masalah-masalah yang dihadapi oleh seseorang. Dan apa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena tidak mengalami kasih Bapa. Dan apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya adalah orang tersebut harus kembali mengalami pemulihan di dalam kasih Bapa. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Di dalam Mazmur 139 ayat 13 dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Perhatikan kata menenun. Tuhan menciptakan kita bukan seperti barang cetakan, saudara. Anda mungkin bisa membandingkan antara kain yang dicetak, yang diprint, dengan kain yang ditenun. Kalau kain yang diprint mungkin dalam waktu 1 jam, dicetak, diprint gitu, bisa menghasilkan corak yang sama. Ya, mungkin kain itu bisa sepanjang 100 meter, 200 meter dengan corak yang sama. Tapi kalau kain yang ditenun tidak bisa dihasilkan dalam waktu 1 menit, 2 menit, 1 jam, tidak bisa. Saya pernah ke Palembang, istri saya melihat seorang ibu sedang menenun kain, ya, yang panjangnya kain kurang lebih 1-2 meter lah kira-kira begitu. Dan ibu ini ditanya sama istri saya, berapa lama Bu menyelesaikan? 1 bulan. Saya perhatikan, firman Tuhan katakan, Tuhan menenun kita sejak kita ada di dalam kandungan ibu kita. Ditenun oleh Tuhan. Allah adalah kasih. Amin. Jadi Tuhan menenun kita. Kita ini adalah produk kasih-Nya Tuhan. Ya, dan Tuhan katakan, ayat 14 firman-Nya, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Jadi Tuhan menenun kita di dalam kasih-Nya. Kasih Yesus itu yang menenun kita untuk kita melakukan perbuatan yang dahsyat dan ajaib. Amin. Dan ini yang Tuhan pesankan dalam firman-Nya. Bahwa kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, pada tanggal 22 April yang lalu, ketika saya bersama-sama dengan tim teman-teman di Solusi, saudara, kami di Menara Doa, kami sharing, membentuk kelompok-kelompok, dan kami bahas tentang stronghold, ya, tentang kubu-kubu, benteng-benteng yang ada di bangsa ini. Jadi kubu-kubu apa aja, ya, kubu-kubu benteng-benteng apa saja yang ada di bangsa ini yang harus kita robohkan, saudara.
Nah saudara, dari kelompok-kelompok itu kami sharing ya, masing-masing ada yang menyampaikan, oh itu strongholdnya itu mengenai perzinahan, pemberontakan, pencurian, kekerasan dalam rumah tangga, narkoba dan lain sebagainya. Ada begitu banyak kubu-kubu saudara ya di bangsa ini. Nah saudara, apa sih penyebabnya? Nah waktu kami merenungkan bersama-sama, kami berdoa, ternyata penyebabnya terjadi kubu-kubu benteng-benteng di bangsa ini adalah satu aja. Karena bangsa ini tidak memiliki kasih Bapa. Kuncinya di situ. Indonesia membutuhkan kasih Tuhan. Saudara, sejarah membuktikan bahwa bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, kemudian juga Jepang, saudara, bergantian menjajah bangsa Indonesia. Penjajah itu tidak pernah membapai bangsa ini. Penjajah itu mendominasi, mengintimidasi bangsa ini. Indonesia membutuhkan kasih Bapa. Amin. Dan kalau kita melihat kondisi yang terjadi saat ini, di mana semua manusia telah berdosa. Dan dosa itu adalah pintu untuk iblis menjejakkan kakinya dalam kehidupan manusia. Yang tujuannya adalah untuk memisahkan manusia dari Tuhan. Keadaan manusia yang paling buruk bukan ketika dia mengalami kebangkrutan. Keadaan manusia yang paling buruk bukan saat dia sakit dan tidak ada obatnya, saudara. Karena sekalipun dia bangkrut, dia di PHK, dia sakit yang parah, dokter sudah angkat tangan, tidak ada obatnya lagi. Tapi kalau dia mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Keadaan manusia yang paling buruk adalah waktu dia terpisah dengan Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan, tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa-doa kita. Tetapi yang membuat kita terpisah dengan Tuhan adalah karena dosa. Yeremia 5 ayat 25 katakan, dosa itu menghambat apa yang baik daripadamu. Roma 6 ayat 23 katakan, upah dosa adalah maut. Nah karena manusia jatuh dalam dosa, maka iblis begitu leluasa mau menghancurkan manusia. Terutama siapa yang mau dihancurkan hari-hari ini? Yaitu para pria, para suami, para ayah, para pemimpin. Ingat saudara, seorang ayah adalah kepala keluarga. Seorang suami adalah kepala istri. Dan kekuatan manusia ada di kepala, betul? Sekuat-kuatnya tubuh manusia nih. Tapi kalau kepalanya, sarafnya itu terganggu, maka manusia itu tidak bisa hidup sebagaimana manusia yang normal, saudara. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, iblis tidak bisa merusak Allah Bapa, tapi iblis mau menghancurkan miniaturnya Allah Bapa. Siapa miniaturnya Allah Bapa? Para ayah, para suami, para pemimpin, yaitu pribadi-pribadi yang seharusnya bisa melindungi, bisa membimbing, bisa mengasihi. Lalu apa yang terjadi? Karena dosa ini, iblis menjerumuskan banyak pria ke dalam dosa seperti kekerasan, dosa seks, perzinahan, dan lain sebagainya. Yang tujuannya semuanya adalah agar para anak-anak, istri terluka sehingga sulit melihat gambaran Allah Bapa di surga. Bahwa Bapa adalah Bapa yang baik. Amin. Sehingga apa yang terjadi? Ketika manusia yang terluka, waktu mendengar kata Bapa, di dalam pandangannya, dalam pemikirannya, adalah pribadi yang galak, pribadi yang sulit untuk didekati, pribadi yang tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu saudara, saat ini apa yang terjadi di sekitar kita, ini kenyataan. Mengapa banyak anak-anak muda tadi katakan mengkonsumsi narkoba? Mengapa banyak anak-anak muda yang aborsi? Saudara, kami temui di dalam pelayanan konseling kami di CBN ya maupun di gereja. Umumnya terjadi karena tidak mengalami kasih Bapa. Dan ini fakta yang terjadi. Dunia saat ini dipenuhi oleh hati manusia yang terluka. Seorang anak muda bernama Steve. Dia berjalan dari Amsterdam ke Afghanistan. Nah pada ulang tahunnya yang ke-11, kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Wajarlah kalau seorang anak mendengar kabar orang tuanya meninggal, dia sedih. Tapi Steve tidak. Dia justru senang, dia gembira mendengar kabar bahwa ayah dan ibunya mati. Ternyata selidik punya selidik. Dia mempunyai kepahitan, luka saudara. Karena ayahnya selama dia hidup selalu jengkel waktu melihat Steve.
Dan ibunya berulang-ulang kali, sering kali berkata kepada Steve, kamu itu anak haram. Kamu itu anak yang lahir di luar pernikahan kami. Oh, dia terluka, saudara. Seorang hamba Tuhan dari Australia, baru lulus sekolah teologi. Dia bertemu dengan seorang anak jalanan. Ya, namanya hamba Tuhan kan. Baru lulus dari sekolah teologi, wah menyala-nyala, semangat banget untuk nginjil. Ketemu sama anak jalanan. Hamba Tuhan ini berkata, Allah itu seperti Bapa kita. Wah, saudara. Anak jalanan itu waktu mendengar kata seperti Bapa kita. Dia berkata apa? Kalau Tuhan seperti Bapa saya, kamu boleh memilikinya. Ambil sana. Rupanya dia kepahitan sama papanya. Karena papanya selama hidup, dia sering kali memukuli ibunya. Bahkan memperkosa saudara perempuannya. Ini kenyataan. Seorang hamba Tuhan bernama Floyd McClung, dia pernah bertanya dalam hatinya, kenapa sih kita kok harus mengalami proses lahir dari bayi, lalu bertumbuh menjadi orang dewasa? Kenapa Tuhan gak ciptakan aja kita seperti Adam dan Hawa, langsung jadi orang dewasa? Dia bergumul bertanya di dalam hatinya sampai dia menemukan jawaban dari Roh Kudus. Bahwa Tuhan ingin menjadikan keluarga sebagai wadah tempat kasih Bapa dijalankan. Di mana ketika ada manusia yang mengawali kehidupannya dari bayi, yang tidak berdaya, yang sepenuhnya bergantung kepada pertolongan orang tuanya. Dan ketika orang tuanya dipenuhi dengan kasih Bapa, anak itu merasakan dari mulai dia bayi bertumbuh menjadi remaja dan dewasa. Dia bertumbuh dengan cinta. Dia dibimbing dengan cinta. Dan dia merasakan kasih Allah. Sehingga dia memiliki kepribadian yang baik. Saudara, seorang sumber kesaksian kami namanya Patricia. Dia lahir cacat, Bapak Ibu. Dia tidak punya tangan. Kakinya juga tidak normal. Hanya jari-jari kecil, saudara, yang tersisa. Tapi Patricia lahir dari keluarga, dari suami istri yang dipenuhi dengan kasih Bapa. Ketika ibunya melahirkan dia, papanya tidak pernah menyalahkan ibunya. Papanya justru memberikan kekuatan kepada istrinya. Dan Patricia diperlakukan sebagaimana orang normal, saudara. Saudara-saudaranya semuanya normal. Patricia tidak pernah diperlakukan sebagai orang cacat, saudara. Dia makan sendiri dengan mulutnya langsung begitu, ya. Dan saudara, apa yang terjadi? Karena dia dipenuhi dengan cinta, dengan kasih Tuhan. Patricia bisa menemukan talentanya. Saudara, dia pandai melukis dengan mulut. Saudara, apa yang terjadi? Berkat Tuhan pun mengalir. Sebuah yayasan dari Amerika, kalau tidak salah namanya AMFA, yang dimana yayasan ini bergerak mengumpulkan hasil-hasil lukisan dari orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, saudara. Dan Patricia terpilih lukisannya, dikontrak, saudara. Setiap tahun dibeli lukisannya. Tahu kontraknya berapa per bulan? $1.000 per bulan. Itu tahun 2006, saudara. Orang yang cacat, tapi dipenuhi dengan kasih Tuhan. Walaupun secara fisiknya cacat, tapi pribadinya tidak cacat. Sebaliknya ada seorang yang normal, saudara. Mungkin Anda pernah mendengar nama Arthur Kaunang. Arthur Kaunang ini musisi rock ya, zaman lawas lah, zaman baheula, jadul gitu ya. Dia papanya Tessa Kaunang, seorang presenter yang suka muncul di acara televisi. Dia bersaksi kepada kami di acara Solusi, saudara. Arthur Kaunang ini lahir dari keluarga yang keluarga Kristen, tapi suami istri atau ayah ibunya itu sering cekcok. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi. Sehingga apa yang dialami oleh Arthur? Dia memiliki fisik yang normal, tapi pribadinya cacat. Selama 29 tahun dia menikah, dia selalu selingkuh dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kita lihat perbedaannya di sini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada saat ini, Tuhan mau ada banyak di sekitar kita yang membutuhkan kasih Bapa. Tuhan mau kita membagikan kasih Bapa ini untuk keluarga kita, untuk komunitas kita, untuk bangsa kita. Yang setuju katakan amin. Tapi bagaimana kita bisa membagikan kasih Bapa itu? Kita dulu yang harus mengalami kasih Tuhan itu. Amin. Berapa banyak yang ingin dipenuhi dengan kasih Tuhan? Oh, kita semua. Saudara,
ada 3 hal yang saya ingin sampaikan. Bagaimana kita bisa dipenuhi dengan kasih Bapa. Yang pertama, saudara, kita harus menyadari bahwa Bapa adalah Bapa yang baik. Amin. Tuhan adalah Bapa yang baik, Bapa yang sempurna. Mari kita lihat keadaan diri kita. Apakah saat ini kita sedang mengalami kepahitan sehingga kita tidak bisa mengampuni? Atau mungkin kita terikat dengan dosa-dosa tertentu. Atau kita dikuasai oleh ketakutan. Kita dikuasai oleh kekhawatiran. Kalau itu yang sedang kita alami, saudara, berarti kita sungguh-sungguh sedang membutuhkan kasih Bapa itu. Kita membutuhkan pemulihan akan kasih Bapa itu. Saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik, Bapa yang sempurna. Karena pribadinya, dia memiliki kualitas sebagai Bapa yang sempurna. Dia memiliki otoritas. Dia memiliki kuasa untuk memelihara kita. Dia memiliki kuasa untuk membimbing kita. Dia memiliki kuasa untuk melindungi kita. Walaupun kejadian yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Ada berapa banyak yang seorang suami, seorang bapak, pemimpin menyalahgunakan otoritas demi kepentingannya sendiri. Padahal Tuhan memberikan otoritas kepadanya untuk supaya istri dan anak-anaknya bisa mengalami kasih Bapa itu. Nah, ini yang saya alami, saudara. Ketika saya kecil, saudara, saya memiliki Bapa yang tidak memiliki kasih Bapa itu. Tidak memiliki kasih Tuhan. Ketika dia masih kecil, saudara, dia sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Dia hidup bersama dengan kakaknya, orang-orang yang keras, saudara. Sehingga dia sering mengalami tekanan-tekanan mental dalam hidupnya. Orang yang terluka cenderung ingin melukai orang lain. Dan itu yang kami alami di dalam keluarga. Sehingga apa yang terjadi di dalam pandangan saya pada saat itu. Karena bapak saya itu bapak yang galak, saudara. Sehingga waktu saya mendengar nama bapak, Tuhan, itu sebagai pribadi yang galak. Saya takut untuk menghampirinya. Itu yang terjadi. Saudara kasih dalam Tuhan. Anda pernah lihat enggak ada anjing yang dipukul sama majikannya begitu keras, saudara. Dan anjing itu takut untuk datang lagi kepada majikannya. Itu yang saya alami, saudara. Nah, oleh karena itu, dunia yang kita hidupi saat ini, keadaan seperti itu. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Bapa yang sempurna. Dia memiliki otoritas untuk melindungi kita. Amin. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang baik. Bapa yang sempurna. Karena pribadinya di mana Tuhan itu bisa dipercaya. Memang kenyataannya, saudara, saat ini ada begitu banyak anak-anak yang tidak pernah mengalami kasih Bapa. Bahkan anak-anak itu diyatimkan oleh orang tuanya. Orang tuanya sibuk dengan pekerjaannya, sibuk bahkan dengan pelayanannya. Anaknya itu diyatimkan kepada video game. Diyatimkan dan diserahkan kepada internet, kepada komputer, saudara. Sehingga timbul satu pandangan di dalam kehidupannya. Bahwa Bapa itu adalah pribadi yang tidak bisa dipercaya. Padahal Tuhan adalah pribadi yang bisa dipercaya. Amin. 2 Timotius 2 ayat 13 katakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak pernah dapat menyangkal dirinya. Amin. Ketahuilah, Bapa Surgawi hadir ketika saudara mulai berjalan. Dia hadir ketika saudara mengalami kepedihan. Dia hadir ketika saudara mengalami kekecewaan. Karena saudara berharga di mata Tuhan. Amin. Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang sempurna karena pribadinya yang selalu bisa menerima kita apa adanya, saudara. Untuk kita bisa mengalami kasih Bapa, percaya bahwa dia adalah pribadi yang baik. Keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Di tengah-tengah masyarakat yang berorientasi kepada prestasi. Kalau seseorang itu berhasil menjadi orang kaya, oh, penyambutannya berbeda dengan orang yang sederhana, yang biasa-biasa aja. Itu keadaan, saudara. Kalau seorang anak, seorang yang cantik, yang cakep, oh dibedakan. Berorientasi kepada prestasi. Begitu juga dalam pekerjaan, kan. Begitu juga dalam pelayanan. Kalau hasil kerjanya, hasil pelayanannya itu bagus, oh diterima baik. Tapi kalau jelek, bisa dilecehkan, dipermalukan. Ini keadaan, saudara. Ini fakta yang terjadi.
Sementara Bapa Surgawi berkata apa? Ketika kita sedang gagal, ketika kita sedang jatuh, dia berkata apa? Mari datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Sebab dia Bapa yang baik. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Dia Bapa yang baik. Bapa yang sempurna. Bapa yang mau menerima kita apa adanya. Nah, kita harus percaya itu Bapak Ibu. Bahwa dia adalah Bapa yang baik. Di mana dia sanggup bersama kita sepanjang waktu. Amin. Dia Tuhan yang sanggup menemani kita 24 jam. Hosea 11 ayat yang keempat katakan. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan. Dengan ikatan kasih. Saudara, apapun jadinya Anda di mata orang. Anda tidak akan pernah berhenti menjadi anak dalam rangkulan Allah Bapa. Amin. Karena Anda berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu saudara. Kalau Anda sedang mengalami sesuatu yang begitu hancur. Anda terikat dengan dosa. Saudara, saya mau katakan, jangan lari dari Tuhan, tapi larilah kepada Tuhan. Amin. Karena dia adalah Bapa yang baik. Akui dosa kita, mintalah pengampunan. Amin. Karena beli pepaya di pasar, beli kue sus di balik papan, naik pesawat merpati. Di dalam Yesus ada pengharapan yang pasti. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Sadari bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Bapa yang sempurna. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami kasih Bapa? Kita harus menyadari bahwa Anda berharga di mata Tuhan. Amin. Ingat, Tuhan adalah kasih. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia berikan anaknya yang tunggal. Agar setiap kita yang percaya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Amin. Saudara, sewaktu saya menyaksikan film The Passion of the Christ. Wow, memang itu film saudara. Tapi saya yakin kejadian yang sebenarnya lebih mengerikan daripada film itu. Bagaimana Tuhan Yesus sebagai anak pada waktu itu, sebagai manusia biasa. Dia disiksa, darah yang tercurah, mati tergantung di kayu salib. Padahal dia tidak berdosa saudara. Saudara, saya mau katakan kalau saat ini ada seseorang yang datang kepada saya. Dia minta anak saya untuk mati. Agar anak orang lain hidup, saudara. Walaupun saya punya anak 3. Jujur saya mengatakan. Sekalipun saya sebagai pendeta. Sebagai hamba Tuhan. Kalau ada seseorang yang datang sama saya, Pak, minta dong anaknya 1. Supaya anak orang lain hidup gitu. Saya bisa berkata, gak mungkin. Saya gak bisa lakukan itu. Betul, sekalipun saya pendeta. Kenapa? Karena saya mengasihi anak saya sayang sama anak saya. Mungkin orang itu berkata, Pak, tapi kan kalau mati 1, Bapak masih punya anak 2. Sekali lagi saya mau katakan, saya tidak bisa melakukan itu. Saya sayang sama anak-anak saya. Mari renungkan kasih Bapa. Karena dia begitu mengasihi kita. Karena Anda berharga di mata Tuhan. Dia mau memberikan anaknya. Mati di kayu salib. Waktu anaknya berseru, Eli, Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sesaat saudara, Allah Bapa seperti meninggalkan dia. Karena dosa semua manusia termasuk dosa Anda dan saya itu ditimpakan kepada dia. Karena saudara berharga di mata Tuhan. Amin. Sadari bahwa saudara berharga di mata Tuhan. Jadi tidak ada yang salah dengan penciptaan kita. Nggak ada yang salah dengan penciptaan kita. Yang salah adalah kalau kita tidak percaya bahwa kita berharga di mata Tuhan. Amin. Nah, oleh karena itu saudara. Kalau Anda ingin mengalami kasih Bapa saat ini. Datang kepada Tuhan. Dia ada di sini. Datang kepada dia. Akui kesalahan kita. Karena mungkin kita secara sadar atau tidak sadar, kita setuju dengan perkataan yang inspirasinya dari iblis. Bahwa kita adalah anak haram, anak yang tidak berguna, yang gak punya masa depan. Sehingga kita berontak kepada orang tua, kita berontak kepada pemimpin, kita kepahitan, dan lain sebagainya. Datang kepada Tuhan. Minta ampun sama Tuhan, amin. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, waktu kita mengaku dosa, dia setia dan adil.
Dia mau mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan. Amin. Dan terimalah kasih Tuhan. Amin. Akui kesalahan kita. Akui kesalahan kita. Kita berharga di mata Tuhan. Amin. Ibunda belanja, ya. Ibunda belanja mangga di dekat pelabuhan. Anda berharga di mata Tuhan. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sadari bahwa kita berharga di mata Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa mengalami kasih Bapa? Kita harus menyadari bahwa orang tua kita, suami kita, pemimpin kita, di mata Tuhan, mereka tetap sebagai anak yang masih harus disempurnakan. Amin. Seperti kita punya anak juga kan, anak kita masih bisa berbuat salah. Nah, oleh karena itu kita harus sadari bahwa orang tua kita, suami kita, pemimpin kita di mata Tuhan tetap dianggap sebagai anak yang masih harus disempurnakan. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau mereka melakukan kesalahan, bahkan berbuat dosa. Nah, oleh karena itu saudara, apa yang harus kita lakukan? Lepaskan pengampunan. Amin. Lepaskan pengampunan. Bagaimana keadaan seseorang yang tidak mau mengampuni? Secara rohani, dosanya juga tidak akan diampuni oleh Tuhan. Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15 dikatakan bahwa kalau kita masih menyimpan dosa, tidak mau mengampuni, maka dosa kita juga tidak akan diampuni. Atau mari kita lihat ayatnya yuk. Matius pasal yang ke-6 ayat 14 dan 15. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah ini saudara. Kalau kita tidak mau mengampuni orang yang menyakiti kita, apapun kesalahan dia, dosa kita juga tidak akan diampuni. Itu secara rohani seperti itu. Secara jasmani bagaimana? Itu juga akan membawa kerugian bagi orang yang tidak mau mengampuni. Seorang hamba Tuhan bernama Don Colbert, dia seorang medical doctor, dia seorang dokter di situ, saudara, dokter medis. Dia mengatakan begini, kemarahan dan permusuhan itu dapat mengakibatkan tekanan darah tinggi, penyakit pembuluh darah koroner. Kemarahan yang terpendam dapat mengakibatkan sakit kepala atau migrain. Kepahitan dan tidak mau mengampuni itu dapat mengakibatkan gangguan sistem kekebalan tubuh. Saudara hati-hati. Sekarang ini banyak virus-virus yang aneh-aneh. Yang belum tentu ada obatnya. Kalaupun ada obatnya, obatnya mahal sekali. Ketika seseorang memiliki kekebalan tubuh yang menurun, dia bisa sakit. Nah oleh karena itu saudara, keadaan seseorang yang tidak mau mengampuni akan merugikan diri sendiri. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita bisa dipenuhi dengan kasih Bapa? Kita memiliki kebahagiaan dalam hidup kita. Lepaskan pengampunan. Kita harus menyadari bahwa orang tua kita, suami kita, pemimpin kita, itu di mata Tuhan tetap dipandang sebagai anak. Amin. Yang masih harus disempurnakan. Bagaimana kita bisa mengampuni? Mari kita terbuka pada Tuhan. Nyatakan isi hati kita. Karena keterbukaan adalah awal pemulihan. Amin. Waktu kita terbuka di hadapan Tuhan. Ngaku aja Tuhan, saya sebel banget sama dia Tuhan. Aduh ini pemimpin yang benar-benar deh. Benar-benar jahat Tuhan. Boleh gak kita terbuka begitu sama Tuhan? Boleh ya? Daripada pura-pura. Ketemu orangnya, shalom Pak. Tuhan berkati. Awas loh. Emang Tuhan gak tahu? Tuhan tahu. Jadi kita terbuka di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan, saya tahu kalau saya tidak mau mengampuni, saya berdosa. Kita terbuka sama Tuhan. Karena waktu kita terbuka di hadapan Tuhan, itu menelanjangi pekerjaan iblis dan tipu dayanya. Waktu kita terbuka di hadapan Tuhan, kita mengakui apa yang terjadi dalam hidup kita, di hati kita. Itu mematahkan kuasa iblis. Waktu kita terbuka di hadapan Tuhan, itu memberikan tempat firman Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Amin. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Dan waktu kebenaran itu kita terima, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Amin. Lalu minta kasihnya Tuhan. Minta kasihnya Tuhan. Dan waktu kita bisa merasakan kasih Tuhan itu. Ada kedamaian. Ada kehangatan ilahi. Lepaskan pengampunan.
Amin. Pengampunan itu seperti antiseptik Bapak Ibu. Ya, seperti antiseptik. Jadi luka yang dalam itu memerlukan antiseptik yang lebih banyak lagi. Jadi wajarlah kalau kita disakiti seseorang dan itu sakitnya dalam sekali. Tuhan, saya mau mengampuni si A, Tuhan saya ampuni dia Tuhan, tapi ketemu sama orangnya, masih kesel. Ya, masih sebel. Ini dia nih si kokorok begok begitu ya. Saudara, nggak apa-apa, itu artinya belum ya, masih perlu lagi. Minta lagi datang sama Tuhan. Tuhan, saya minta kasih-Mu Tuhan. Saya masih kesel tadi. Tuhan katakan, mintalah maka engkau akan diberikan. Lepasin lagi pengampunan saudara. Terus lakukan itu. Lama-lama waktu saudara melihat orang itu. Tidak ada lagi kebencian. Tidak ada lagi kejengkelan. Tapi ada compassion, ada belas kasihan. Itu artinya Anda sudah pulih. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Amin. Tahun 2010 ini saudara adalah tahun pemulihan dan tahun kelimpahan. Amin. Tapi tidak ada kelimpahan tanpa keintiman. Dan tidak ada keintiman tanpa pemulihan. Dan tidak ada pemulihan tanpa pertobatan. Amin. Oleh karena itu mari saat ini kita datang kepada Tuhan. Apapun masalah kita, percaya bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Kita menyadari bahwa kita berharga di mata Tuhan. Kita menyadari bahwa orang tua kita, suami kita, ayah kita, pemimpin kita, di hadapan Tuhan masih dianggap sebagai anak. Yang masih harus disempurnakan, masih ada kekurangan. Nah oleh karena itu kalau dia menyakiti kita, apa yang harus kita lakukan? Lepaskan pengampunan. Amin. Karena kita tidak bisa menolak burung yang mau terbang di atas kepala kita. Tapi kita bisa menolak kalau burung itu mau bikin sarang di kepala kita. Kita tidak bisa menolak Bapak Ibu. Kalau ada orang yang mau menyakiti kita. Tapi kita bisa menolak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Buat apa beli pepaya kalau tidak di Bekasi? Buat apa ngaku orang percaya kalau tidak punya kasih? Kasih itu memberi. Amin. Memberi apa? Pengampunan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya bisa minta tolong untuk pemain musik worship leader singer boleh kembali ke tempat. Saudara kasih dalam Tuhan. Ketika tadi pagi saya merenungkan kembali pesan Tuhan yang harus saya sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan ingatkan